Kita lanjutkan lagi. Di sini pada saat tambah tagihan, oke, kita akan cek. Harusnya kode kita juga ikut berubah ya. Kita buat di sini buka tagihan controller. Kita lihat di bagian kode store. Nih. Oke, ini saya hapus dulu. Kita akan menyimpan pakai 2 tabel ya. Kalau sebelumnya kan cuma 1 tabel saja. Nah, tabel pertama itu akan kita simpan di perulangan siswa ya, tabel tagihan ini kita simpan di sini. Nanti untuk tabel biaya baru kita simpan di bagian biaya detail ya, tabel detail. Oke, saya langsung saja, berarti ini tinggal saya copy karena ini sudah sama ya, udah sama. Kita copy, kemudian kita cut, kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian di sini saya buat variabel tagihan sama dengan model grid. Oke. Kemudian berikutnya dalam perulangan biaya di sini baru kita simpan tagihan detailnya. Kita buka dulu tagihan detail kita, modelnya ini kita tambahkan protected guarded sama dengan array seperti ini. Simpan. Oke, berikutnya ini tidak perlu ada nama biaya, ini tidak di sini. Oke, kita hapus, status sudah benar. Ini yang kita cek itu adalah bukan nama biaya lagi, tapi hanya berdasarkan siswa ID saja ya. Pokoknya kalau ada siswa ID di bulan dan di tanggal itu pasti tagihannya sudah pernah dibuat. Nah, kemudian jika tagihannya sama dengan nul, sama dengan nul ini berarti tagihannya itu belum ada. Kalau belum ada maka dibuat seperti itu. Kalau sudah dibuat maka buat juga untuk item biayanya. Oke, ini berarti di sini jadinya. Sekarang kita buat nih detail sama dengan tagihan detail create. Oke, array. Sini kita buat yang request data tadi ya, kita buat boleh seperti ini. Oke, jadi yang disimpan di tagihan detail itu adalah tagihan ID didapat dari tagihan ID yang baru saja dibuat. Kemudian nama biaya dapat dari item biaya, jumlah biaya didapat dari item biaya juga. Kita lihat dulu struktur tabel kita. Ini sudah oke, cuman 3 ini ya. Oke, ini udah selesai harusnya. Tinggal kita coba simpan. Saya coba misalnya kita punya 2 tagihan sumbangan pramuka dan SPP angkatan 2022. Ini global saja, ini ditambahkan tanggal ini misalnya. Oke, kita simpan. Kita coba ke kolom nama biaya cannot be null. Kita lihat nih, kolom nama biaya cannot be null, berarti di sini null dia ya, nama biaya. Kita lihat dia itu di tabel tagihan detail, nama biayanya kosong ya. Kita lihat nama biayanya kosong karena biayanya ini, kita lihat dulu, biaya sudah didapat dari sini benar. Oke, ini tagihan create, ini harusnya udah benar. Sekarang kita coba cek item biaya ini harusnya ada nilai. Simpan. Oke, kita lihat ini ada. Oh, ini nama saja, harusnya ini nama biaya. Jumlah ini harusnya jumlah biaya. Tagihan oh sih ya, ini salahnya di sini ya nih. Oke, saya ulangi ya. Ini harusnya nama, ini harusnya jumlah. Oke, saya simpan. Oh iya, satu lagi, dalam pemrograman itu ada yang namanya dalam pemrograman database ya, ada namanya itu transaction ya, ada namanya DB transaction. DB transaction ini adalah
digunakan apabila ada kode yang error, maka semua data yang sudah terbuat itu akan kita rollback atau kita batalkan. Contohnya di sini kita akan buat perulangan. Dalam perulangan itu nanti ada banyak sekali data tagihan yang dibuat. Kalau seandainya ada satu siswa yang gagal dibuat, maka kita akan bikin dia di cancel saja semuanya sekaligus ya, daripada nanti bikin error. Maka lebih baik kalau ada satu yang error dibatalkan saja. Nah, itu namanya DB transaction. Nah, mungkin nanti saya bahas di video berikutnya saja. Ini kita coba dulu, kita refresh dulu. Oke, ini tagihan berhasil dibuat. Sekarang kalau kita lihat di sini di tagihan, di tabel tagihan kita, ini nanti sejumlah siswa yang ditagihkan. ID-nya dari 1 sampai 6, berarti data kita harusnya di sini ada 12. Oke, oh ini hanya 8. Kenapa saya katakan harusnya ada 12? Karena kan satu orang ditagihkan 2 tagihan. Satu siswa ini kan ada 2 tagihan nih. Siswa dengan ID 3 kita lihat, ini 3. Ini sudah benar nih, 3, 4, 5, 6. Yang tidak ada itu tagihan yang ID-nya 1, 2, 3 ini tidak ada. Oke, kita coba batalin aja ya. Kita coba dulu, saya hapus dulu nih, truncate dulu, kosongin tabelnya, kita ulang lagi. Mungkin ada masalah waktu error tadi. Oke, kita truncate, kita coba ulang lagi buat tagihannya. Oke, kemudian simpan. Oke, kita coba cek lagi. Ya, oh ya, ini udah benar nih. Nah, itu karena ada kejadian error sebelumnya itu, maka tabelnya cuma separuh yang disimpan. Ya, ini kan 6, ada 6 data, berarti kan setiap data ini punya 2 tagihan. Harusnya dia 12. Ini udah benar. Ya, nanti kita akan bahas table transaction-nya. Oke, berikutnya kita akan modif ini ya, modif tampilan ini nih. Kita akan modif tampilan ini di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.